Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Roza Yunita. Saya adalah seorang dosen di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Pada kesempatan ini, saya akan sharing informasi terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ganjil ini, yaitu Dasar-Dasar Bioteknologi Tanaman. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah ini, kami dari tim teaching menggunakan metode PBM SCL atau Student Centered Learning. SCL merupakan model pembelajaran yang memfasilitasi para mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan piramida pembelajaran, model pembelajaran aktif melalui diskusi, praktek, atau mengajar orang lain memiliki tingkat retensi mencapai 90% jika dibandingkan dengan metode pembelajaran pasif yang hanya memiliki tingkat retensi paling tinggi 30%. Oleh sebab itu, model PBM yang dipilih untuk mendukung SCL adalah Project Based Learning atau PBL. Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai peserta didik. Secara konstruksif, mahasiswa melakukan eksplorasi atau pendalaman pembelajaran dengan melakukan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Pada mata kuliah ini, teknis pelaksanaan proyek dimulai dengan mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian diberikan topik proyek dan objek proyek yang berbeda. Dari masing-masing proyek tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masing-masing objek proyek yang dipilih oleh kelompok, kemudian mencari solusi pemecahan proyek tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip bioteknologi dan teknik analisis molekuler yang sudah dipelajari. Untuk mendukung keberhasilan mahasiswa menyelesaikan proyek, maka mahasiswa akan dibekali terlebih dahulu dengan teori-teori pendukung, yaitu 1. Material genetik, yang kedua isolasi DNA, yang ketiga elektroforesis, yang keempat enzim restriksi, yang kelima PCR sequencing, 6. Analisis sequence, dan yang ketujuh dasar bioinformatika. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu memilih objek tanaman untuk proposal proyek yang akan mereka ajukan. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang sebuah proposal proyek. Yang ketiga, mahasiswa mampu memilih metode isolasi DNA yang tepat. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi objek proyek dengan menggunakan teknik molekuler. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis dan menafsirkan data serta menggunakan ilmu sains untuk menarik kesimpulan. Yang keenam, mahasiswa mampu mempresentasikan hasil proyek yang diperoleh. Untuk komposisi sistem penilaian meliputi yang pertama, penguasaan teori yang terdiri dari ujian tengah semester sebanyak 20%, ujian akhir semester 30%, kuis pertama dan kedua 10%. Yang kedua, penyelesaian proyek 40%, terdiri dari komponen kinerja capaian hasil proyek sesuai dengan tujuan, itu sebanyak 50%, aktivitas selama proyek seperti bertanya, diskusi, dan inisiatif, serta kreativitas sebanyak 10%. Kemudian laporan akhir proyek sebanyak 20%, dan seminar progres proyek mingguan sebesar 20%. Kehadiran kegiatan proyek 10%.
Nah, berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran pada mata kuliah dasar bioteknologi tanaman. Nah, sebelum kita lanjut nih, kira-kira siapa yang tahu apa itu PCR? Salah tadi. Oke, silakan tunjuk tangan. Kira-kira PCR itu apa sih? Angkat tangan, kemudian oke, silakan Dinda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Rukayana dari Sekolah 7. PCR sendiri merupakan reaksi amplifikasi atau penggandaan molekul DNA secara in vitro dengan bantuan enzim DNA polimerase. PCR itu merupakan suatu reaksi amplifikasi atau penggandaan molekul DNA yang dilakukan secara in vitro, PCR. Kemudian bagaimana PCR itu terjadi? Itu kita lakukan dalam satu wadah atau satu mesin yang disebut dengan mesin PCR. Fungsi mesin PCR ini adalah untuk menyediakan kondisi yang optimal untuk melakukan kegiatan amplifikasi DNA, baik itu nanti denaturasi, annealing maupun ekstensi. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk mengisolasi fragmen gen atau DNA. Itu untuk mendeteksi organisme atau fragmen DNA atau gen. Kemudian dia juga berfungsi untuk kuantifikasi jumlah DNA atau RNA. Dan yang selanjutnya ini bisa untuk studi lethal ekspresi gen. Di hasil isolat dari isolasi DNA itu, ini yang nanti akan Adik-adik lakukan amplifikasi. Nah, bagaimana cara mengamplifikasi? Itu ada beberapa komponen yang nanti Adik-adik butuhkan. Itu dengan DNA template. DNA template ini adalah DNA hasil isolasi yang Adik-adik peroleh. Nanti setelah diisolasi akan ada namanya pelet DNA-nya. Nah, itu nanti akan Adik-adik gunakan untuk komposisi koktailnya. Kemudian nanti ada yang namanya primer. Nah, primer ini biasanya ukuran panjangnya itu 8 sampai 35 basah. Kemudian cara kerjanya sangat spesifik. Primer ini nanti ada primer forward, ada primer reverse. Ada yang namanya enzim tag polimerase. Nah, tujuannya ini digunakan untuk mensintesis atau memperpanjang nanti segmen-segmen DNA yang Adik-adik butuhkan. Kemudian ada yang disebut dengan DNTPS. Nah, ini bertujuan untuk membantu nanti enzim tag polimerase untuk melakukan ekstensi dari DNA yang Adik-adik lakukan untuk PCR. Kemudian ada juga yang namanya MgCl2. Nah, ini komponen ini juga digunakan untuk kegiatan PCR. PCR itu kan ada 3 tahapannya. Pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, jadi bukan ekstensi primer, ekstensi saja. Oke. Nah, jadi pada saat denaturasi DNA kan dia double helix seperti ini Adik-adik ya. DNA itu kan double helix. Nah, ketika denaturasi, nah itu DNA yang double helix tadi itu diupayakan agar dia berpisah dengan memotong ikatan hidrogen. Proses pemisahan dari 2 double strand DNA menjadi single strand DNA itulah yang namanya prosesnya denaturasi. Nah, biasanya proses denaturasi ini terjadi pada suhu tinggi, minimal 90 derajat Celcius. Baru ikatan hidrogen yang menyatukan si DNA ini nanti berpisah. Nah, tahap pemisahannya inilah yang disebut dengan denaturasi. Kemudian setelah dia terpisah, maka kita masuk ke fase yang namanya annealing. Nah, annealing itu apa? Proses penempelan primer pada ujung-ujung DNA-nya. Nah, ini jadi fungsi primer di sini. Ini primer akan melekat di sini. Kemudian akan melekat di sini. Kemudian suhu yang dibutuhkan biasanya itu 55 derajat Celcius. Ini umumnya. Kemudian nanti setelah primer itu menempel, sudah tertempel dengan baik di
Yang ini nanti dengan bantuan ini enzim, ada lihat nih, ini adalah enzim polimerase yang petakan-petakan kecil yang ada angka 1 di DNA nya. Nah, dengan adanya proses elongasi atau ekstensi, nanti dia akan membentuk kembali struktur DNA berhelix. Nah, ini terjadi dalam satu siklus. Sementara kalau PCR itu kan siklusnya berulang sampai ke 34 atau 35 siklus yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Berapa juta kopi lah ini yang akan nanti terbentuk. Nah, itulah prinsip kerja dari PCR dan di mana komponen-komponen PCR tadi bekerja. Ini sangat adik-adik butuhkan nanti ketika adik-adik melakukan kegiatan praktikum berkaitan dengan amplifikasi DNA. Karena adik-adik nanti akan melihat 5 komponen tadi itu nanti akan adik-adik pipet masing-masing ke dalam tub PCR. Nah, nanti adik-adik silahkan lakukan ini, kemudian nanti prinsipnya adik-adik udah paham di mana DNTPS bekerja, di mana enzim Taq polimerase bekerja, di mana primer itu bekerja. Tahapannya seperti apa? Tahapannya seperti ini aja. 3, denaturasi, annealing, dan ekstensi. Kira-kira apa penyebab kita tuh gagal memultifikasi DNA? Yang pertama, gagalnya itu pertama hasil isolasi itu tidak murni. Tidak murni, maka semakin banyak kontaminan, maka produknya semakin tidak spesifik. Yang kedua, suhu. Kalau suhunya tidak pas, tidak cocok dengan primer. Kalau seandainya tidak cocok suhunya, dia juga akan tidak membentuk produk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada ibu, kakak-kakak, dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas hadirannya telah hadir pada kelas kita siang ini. Sebelumnya kami dari kelompok bioteknologi akan menyampaikan presentasi mengenai identifikasi spesies tanaman binahong berdasarkan data sequence DNA. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan yang pertama mengenai latar belakang kepada Vira. Kepada Vira, dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan mengenai pengenalan tanaman binahong, di mana tanaman binahong mengandung saponin, alkaloid, polifenol, flavonoid, dan monopolisakarida termasuk L-arabinosa, D-galaktose, dan L-ramnosa, dan D-glukosa, di mana senyawa tinggi flavonoid binahong didapatkan dari daun, batang, umbi-umbian, dan bunganya yang berkhasiat sebagai antimikroba. Flavonoid memiliki peran langsung sebagai fungsi antibiotik yang berspektrum luas, dan daun binahong memiliki aktivitas antioksidan, asam askorbat, dan senyawa fenoli yang memiliki kemampuan melawan bakteri gram positif dan gram negatif yang lebih rentan terhadap efek penghambatan sebagai salah satu terapi non-farmakologis akne vulgaris. Di Indonesia, tanaman binahong telah digunakan untuk beberapa pengobatan seperti diabetes, kerusakan ginjal, stroke, dan lain-lain. Dan binahong diduga pula memiliki khasiat analgesik melalui kandungan senyawa yang ada di dalamnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami, itu bahan dan metodenya. Yaitu alat yang pertama ada mortar, vortex, timbangan, kit genjet, water bath, centrifuge, agaros, gel drop, bak elektroforesis, power supply, COM 8 slot, gel tray, penghambat gel, perangkat sel dokumentasi, pipet mikro 2-10 mikroliter 2 buah, mesin PCR. Bahannya itu ada digestion solution, proteinase K solution, RNA-SEA solution, lysis solution, purification column, was buffer 1, was buffer 2, emulsion buffer, KOD, PVU 1-10 mikroliter, primer forward, tomet K3F yaitu 1 mikroliter, primer reverse
Lanjutan bahannya yaitu DNA template yaitu 2 mikroliter, nukleus free water, pipet tip kuning 2-200 mikroliter, 0,5 kali TAE buffer, agar powder 0,7 gram, tip putih 0,2-10 mikroliter. Selanjutnya itu bagan alur project. Yang pertama itu kita melakukan pengambilan sampel, lalu isolasi DNA, kemudian kontrol kualitas atau kuantitas DNA, selanjutnya PCR, sequencing, dan terakhir itu analisis data sequence. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator untuk selanjutnya yaitu mengenai isolasi DNA. Pada tahapan isolasi DNA ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu analisis atau pemecahan sel dan deporitenase. Ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu melakukan pengambilan sampel daun tanaman binahong di Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Yang kedua, memasukkan sampel ke dalam plastik zip atau kantong klip plastik, lalu disimpan ke dalam freezer dengan suhu min 80 derajat Celcius. Selanjutnya, melakukan penggerusan pada sampel binahong dengan mortar sebanyak 2 gram yang telah dibekukan di dalam freezer dengan suhu min 80 derajat Celcius tadi. Selanjutnya, setelah sampel sudah halus, maka sampel dimasukkan sebanyak 0,4 gram ke dalam tabung Eppendorf berukuran 2 ml. Selanjutnya ditambahkan Isgation solution sebanyak 180 mikroliter dan Proteinase K solution sebanyak 20 mikroliter dan inkubasi selama 1,5 jam dengan suhu 65 derajat Celcius. Kemudian di vortex agar larutan homogen atau sama selama 10 menit sekali. Kemudian ditambahkan RNase solution sebanyak 20 mikroliter dan Lysis solution sebanyak 200 mikroliter. Untuk tahap yang kedua yaitu ada deporteinase DNA atau pengendapan protein kompleks. Itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu sentrifugasi, selanjutnya didapatkan supermatan dan kotoran setelah disentrifugasi, dan yang terakhir itu supermatan dipisahkan dari kotoran yang masih ada di dalam tubnya. Untuk tahapan yang terakhir yaitu ada presipitasi atau permanenan DNA. Yang pertama itu diberi etanol 50% sebanyak 400 mikroliter dan dibolak-balik agar larutan itu homogen. Selanjutnya dipindahkan ke purification column sebanyak 700 mikroliter dan disentrifugasi. Setelah itu hasilnya itu ditambahkan kuas buffer 1 dan 2 sebanyak 500 mikroliter dan disentrifugasi ke 800 rpm selama 22 menit. Untuk DNA murni yang didapatkan dari tahapan tadi dipindahkan ke Eppendorf 2 ml, steril dan penambahan elution solution serta disentrifugasi. Kemudian dilakukan langkah elektroforesis untuk selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan prosedur pekerjaan elektroforisis. Adapun tahapannya yang pertama yaitu dilakukan pembuatan gel agarose dengan penimbangan bubuk seberat 0,75 gram lalu masukkan ke dalam botol scoot. Kemudian tambahkan 100 ml 0,5 x TBA buffer etidium bromida 5 mikroliter dan microwave selama 1 menit 30 detik. Setelah itu agarose dicetak dan ditunggu selama 30 menit sampai gel mengeras. Selanjutnya diambil sampel DNA hasil isolasi 2 mikroliter dan standar lambda DNA 2 mikroliter dan masukkan sampel DNA serta lambda ke dalam gel agarose dan setting power supply menggunakan tegangan 100 volt selama 30 menit. Setelah itu masukkan gel agarose hasil running ke dalam UV transilluminator. Selanjutnya tahapan polymerase chain reaction atau PCR, di mana pada PCR ini menggunakan komposisi koktail. Komposisinya terdiri dari primer forward MATKI itu sebanyak 1 mikroliter, primary reverse MATKI 1 mikroliter, DNA template 2 mikroliter, KOD PCR master mix itu 10 mikroliter dan nukleus free water itu sebanyak 11 mikroliter sehingga total keseluruhan koktail yaitu 25 mikroliter. Adapun kondisi PCR yang digunakan untuk amplifikasi, di mana tahapannya yang pertama predenaturasi menggunakan suhu 95 derajat Celcius selama 4 menit, denaturasi menggunakan suhu 95 derajat Celcius selama 30 detik. Selanjutnya annealing dengan suhu 55 derajat Celcius dengan waktu 30 detik dengan siklusnya 35 putaran.
Selanjutnya tahapan ekstensi dengan suhu 72 derajat Celcius selama 1 menit. Selanjutnya final ekstensi menggunakan suhu 72 derajat Celcius dengan waktu 5 menit, dan yang terakhir yaitu pause dengan suhu 16 derajat Celcius. Mungkin sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, sekian hasil presentasi dari kami dalam mengidentifikasi tanaman Minahong, di mana secara garis besar kami melakukan 3 tahap. Yang pertama yaitu pengambilan sampel, kemudian kami melakukan isolasi DNA, kemudian kami melakukan elektroforesis, dan juga diakhiri dengan pencetak PCR. Nah, sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 1 yang sudah memaparkan rencana proyek yang akan dilakukan. Nah, catatan dari Ibu untuk masukan pada kelompok 1 itu tadi di pendahuluan, itu kan berupa paragraf. Nah, kalau misalnya adik-adik nanti bikin PPT presentasi, jangan menggunakan paragraf sebagai pengantar kata-kata. Jadi silakan dibikin poin-poin besarnya, kemudian nanti adik-adik yang menghafalkannya. Jadi nanti di pendahuluan silahkan cari poin penting dari keuntungan tanaman itu apa, kelebihannya apa, secara ekonomi atau secara metabolit sekundernya. Jadi silahkan nanti dirunut kembali. Kemudian tadi kelompok 1 ada yang membahas terkait pengambilan sampel, itu kan masuk ke tahap denaturasi. Harusnya pengambilan sampel itu 1 poin kerjanya. Jadi tahap pertama adik ambil sampel. Setelah sampel diambil, dimasukkan ke plastik sip, kemudian disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius. Nah, baru masuk ke tahap PCR-nya. Pertama isolasi DNA. Nah, isolasi ini dipisahkan antara pengambilan sampel dengan isolasi DNA. Demikianlah deskripsi singkat terkait proses pembelajaran yang saya lakukan sebagai salah seorang dosen di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah insight di bidang pengajaran. Saya Roza Yunita, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.